Sebagai anak perempuan satu-satunya di keluarga dan cuma tinggal berdua sama mama, rasanya kadang kayak terjebak di dalam labirin pasar malam. Kelihatannya sih enak, semua yang dibutuhin ada, tapi bosen mampus. Bujigong anjir mic-nya, bangke. Kenalin, gue Gina. Usia gue sekarang 29 tahun, tinggal sendiri dan masih sibuk sama karir gue. Kali ini gue akan ceritain soal perjalanan gue, memaafkan diri sendiri, dan juga hubungan gue selama hidup dengan mama gue. BTW, kebetulan bapak gue ini orang pelayaran, jadi beliau paling cuman pulang setiap 6 bulan sekali. Tapi, walau begitu, cuan mengalir deras cuy. Semua fasilitas yang gue butuhin dari dulu selalu terpenuhi. Nah, karena bapak jarang pulang, jadi dari dulu gue selalu tinggal berdua doang nih sama nyokap. Dengan rumah kita yang bisa dibilang lumayan gede, luas, 2 lantai pula. Sombong dikit. Bisa tuh gue main petak umpet di rumah rame-rame. Tapi karena itu juga, kalau salah satu dari kita nggak ada, rumah berasa sepi banget. Kalau cucian numpuk, tinggal kirim laundry. Males masak, tinggal beli. Males bebersih, nyuruh gue. Sialan emang. Tadi dulu belum selesai coy. Semua kebutuhan pokoknya dibuat gampang deh. Kalau ada kendala kerusakan di rumah juga tinggal panggil tukang aja. Lagian mama gue juga sering di rumah. Sehari-hari beliau pasti banyak beberes rumah. Mama gue juga paling gak bisa tuh ngeliat ruangan berantakan atau barang yang gak pada tempatnya. Kalau dia lihat sepatu gue ada di kulkas aja, ngomel pasti dia. Belum lagi kalau gue habis masak-masak di dapur. Terus dia rasa gue ngerapihinnya belum sampai bersih, kinclong, wangi, dan serapi sebelumnya, radar kebersihannya bisa langsung aktif tuh. Terus melototin gue pakai mata laser. Wung. Dari dulu, kehidupan gue sama mama kerasa ganjel. Kita ketemu setiap hari. Tapi gue nggak ngerasa ada koneksi yang hangat antara kita berdua. Waktu kecil, gue ngerasa semua baik-baik aja. Gue selalu nurut apa kata mama. Mama selalu bilang gue anak baik, karena selalu ikutin apa kata dia. Misalnya, pulang sekolah waktu SD, gue harus langsung pulang. Oke, gue ikutin. Gak boleh main kalau di akhir pekan, karena rumah teman pada jauh juga. Atau kadang seingat gue dulu, gue ditakut-takutin sama penculik tuh. Ya udah, gue nurut. Akhirnya dari SD sampai SMP, gue tumbuh jadi pribadi yang tertutup, karena jarang banget main. Kehidupan gue cuman berputar di rumah, sekolah, sama ya paling tempat les. Di kelas 10, gue masih sering nolak ajakan main temen gue. Setiap kali gue diajak main keluar setelah jam pulang, gue selalu gak mau. Karena gue tahu, mama pasti bakal ngoceh panjang kalau ajakan itu gue iyain. Dan gue pergi gitu aja. Pada masa itu, daripada gue harus nerima omelan mama yang gak ada habisnya, jadi mendingan gak usah nyari masalah dari awal aja. Ya, walaupun sebagai bayarannya, gue jadi ngerasa kayak gak punya teman sih. Gue jadi ngerasa hidup gue ini boring, kering dan kaku bener nih kayak Frozen Kanebo. Di kelas 11 dan 12, gue mulai dikit-dikit bohong tuh biar bisa main. Gak cuma sekali 2 kali gue bilang mau kerja kelompok, tapi aslinya mah gue lagi main atau jalan-jalan sama temen. Gue yakin sih, lo juga pasti ada yang pernah kayak gini kan? Bilangnya mau kerja kelompok, padahal aslinya mah lo lagi main. Tapi gue bisa ngerti sih, gue paham banget kenapa bisa mumet di rumah aja. Soalnya ketemunya sama orang yang sama lagi. Gak ada interaksi seru yang bikin diri lebih berkembang juga. Sampai di mana ada satu momen waktu gue pulang malam dan mama udah nungguin gue di ruang tamu. Mukanya udah asem bener, kayak ketek tirek. Dari mana aja kamu? Jam segini kok baru pulang? Anak sekolah mana yang jam 12 malam baru pulang? Mama gak sekolahin kamu buat jadi anak gak bener ya Gina? Mama gak suka kalau kamu kelayapan dan pulang malam kayak gini, kayak gak punya orang tua. Gue yang udah capek pas sampai rumah, denger omelan panjang kayak gitu rasanya panas banget. Kayak lagunya Raja. Panas, 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 badan ini pusing, 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 anjir. Jadi Yan Kasela lu. Otomatis, gue sautin lah omelannya kayak gini. Apaan sih mah? Orang aku habis kerja kelompok kok. Tugas kita tuh banyak banget dari kemarin. Aku juga bosen di rumah terus. Temunya sama mama terus. Bangun tidur lihat mama, mau tidur lihat mama. Aku tuh udah gede mah. Aku juga pengen punya kehidupan normal kayak remaja kebanyakan. Bisa main, bisa nongkrong. Kenapa sih aku harus terjebak di rumah terus kayak gini sama mama? Capek tahu.
setelah ngomong gitu, gue lihat muka mama kayak shock gitu. Ekspresinya yang tadinya asem, sekarang jadi kelihatan sendu. Gue sendiri kaget sama apa yang udah gue ucapin. Gak sadar, gue nangis dan langsung kabur ke kamar. Gue ngerasa bersalah udah ngomong sekasar itu ke mama. Tapi di lain sisi gue juga capek kalau harus mendem terus. Padahal selama ini gue gak pernah ngomong dengan nada tinggi ke mama. Satu kali pun gak pernah. Setelah kejadian itu, hubungan gue sama mama jadi makin dingin. Setiap gue izin atau bilang mau ada kerja kelompok dan lain-lain ke mama, dia cuma jawab seadanya. Kayak, oke, iya. Dia udah gak pernah ngelarang gue tuh buat ngelakuin apapun. Akhirnya gue merasa sedikit lebih bebas. Gue mulai terbiasa gak selalu ngasih kabar ke mama setiap kali gue kemana-mana. Mama juga gak seintens dulu nanyain gue. Satu-satunya chat yang pernah gue ingat dari mama itu adalah, kalau kamu kenapa-napa, jangan cari mama buat pertolongan pertama ya. Tanggung jawab sama keputusan kamu sendiri. Singkat cerita, gue mulai berani izin buat nginep di rumah temen buat ngerjain tugas. Dan gak bilang ke mama kalau besoknya tuh sebenarnya sekolah diliburin. Gue lupa sih karena apa, tapi pokoknya besoknya kita libur. Jadi gue punya waktu banyak buat main. Waktu itu gue baru naik kelas 3 SMA. Dan di masa itu, seperti remaja kebanyakan, gue pengen kelihatan gaul dan keren di mata orang-orang. Sialannya lagi, gue ketemu circle yang bisa dibilang cukup berani untuk nyoba banyak hal. Sehari sebelum gue memutuskan buat izin bohong ke mama, gue diajak temen gue buat nyobain masuk ke klub. Kata mereka, biar lo gak pusing di rumah mulu, mending ikut kita aja yuk besok malam. Kita dugem, biar lo cobain serunya kayak apa. Gue yang emang anaknya gampang penasaran dan pengen banget nyobain itu, karena gak ada kesempatan buat bebas dari rumah, dengan gampangnya ngokein aja ajakan itu. Gas, kuy! Gue sengaja bawa ganti dari rumah buat malamnya pergi ke klub. Karena dari dulu gue gak ada pengalaman apa-apa pergi ke tempat macem-macem, jadi yang gue punya cuman baju crop top sama short pants aja, yang sebenarnya malah kelihatan kayak baju kekecilan kalau di mata orang normal. Malamnya gue nginep di rumah temen gue. Pulang sekolah kita hahaha ngabisin waktu gak jelas. Kayak cuman karaokean, ngomongin cowok, pamer kuku cantik, dan gadget baru. Gue sebagai anak baru cuman ikut-ikutan aja. Dari jam 10 kita udah siap-siap, ganti baju, dandan, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan nyobain makeup baru. Gue juga didandanin sama mereka. Sampai pas gue lihat di cermin, muka gue jadi kelihatan 5-10 tahun lebih tua. Baju gue yang udah crop top diajarin sama mereka biar diikat aja sampai di atas perut. Katanya biar lebih kelihatan lekuk tubuhnya. Tapi diam-diam sebenarnya gue mulai ngerasa nggak nyaman. Gue mulai ngerasa risih sama tubuh gue sendiri. Tapi kok gue lihat mereka kayak seneng-seneng aja ya. Bahkan kayak baju mereka lebih terbuka dari gue. Emang nggak dingin apa pakai baju minim begini? Waktu gue bertanya-tanya kayak gitu, temen gue cuman bilang, enggak lah. Kalau mau clubbing emang baju kita harus kayak gini. Malah kalau bisa lebih heboh lagi, biar dinotis dan dapet cowok. Gue yang masih nggak ngerti cuman kayak, emang gitu ya cara mainnya. Tapi ya udahlah, walaupun sebenarnya gue ragu, gue jalan aja deh tuh. Sesampainya kita di sana, kita masuk ke dalam bangunan yang dari luar kelihatan sepi dan tertutup. Tapi pas masuk ke dalam, gue langsung bisa dengar musik kenceng sampai bikin telinga sakit. Lampu-lampu yang kelap-kelip, bau alkohol yang nyengat, dan sesekali kerasa bercampur sama bau keringat orang. Teman-teman gue kelihatan pada asik dan langsung heboh pas masuk ke dalam. Mereka auto joget coy pas denger musik. Dah kayak pensilin aja nih gue liat-liat. Tiba-tiba ada cowok nyamperin gue. Kelihatannya sih oke ya. Looks-nya gak jelek, wangi juga orangnya. Tapi gue liat-liat so asik nih dia. Dia ngajak kenalan gitu. Tapi karena berisik dan rame banget, jadi kita harus deketan supaya kalau ngomong kedengeran. Sendirian, kata dia. Deket banget ke telinga gue ngomongnya. Enggak, bareng teman. Sorry, tolong bantu gue keluar dong. Bales gue, karena udah kebangetan pening. Gue lihat matanya nih agak teler. Terus tiba-tiba dia malah narik badan gue ngedeket gitu, jir. Tangannya ngelingkar di pinggang gue. Anjir. Ini narasi di Wattpad yang gemes itu ternyata kalau di dunia nyata malah jadi serem sialan. Gue gak mau deket-deket cowok aneh. Gue dorong keras-keras badannya dia. Gue takut banget sumpah. Badan dia nempel banget sama badan gue. Gue jambak rambutnya. Tapi dia malah makin kuat. Terus tangannya malah gerayangan di badan gue. Gue refleks langsung tampar mukanya dia. Dan kayaknya dia udah lebih sadar deh.
Mukanya ikutan shock. Terus dia lepasin badan gue. Sambil nangis, gue berusaha ngebelah kerumunan dan lari keluar gedung. Gue lari sekenceng-kencengnya dan ngejauh dari gedung itu. Gue nangis kejer dan ngerasa kotor banget. Gue ngerasa jijik sama badan gue sendiri. Gue cek HP. Ternyata sekarang udah jam 2:30 pagi. Gue lihat di pantulan HP, muka gue udah berantakan banget. Makeup gue luntur. Lipstick udah belepotan ke pipi gue. Karena gue usap-usap pas nangis. Gue cek kontak darurat di HP gue. Nama yang keluar pertama kali adalah Mama. Terus gue inget omongan Mama waktu itu. Kalau kamu kenapa-napa, jangan cari Mama buat pertolongan pertama ya. Tanggung jawab sama keputusan kamu sendiri. Bukannya nemu solusi, gue malah makin nangis. Akhirnya gue cuma bisa jongkok sambil nangis di pinggir jalan. Karena ngerasa bodoh sama kelakuan gue sendiri. Gak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang nepuk halus pundak gue. Gue yang masih panik langsung nengok. Dan ternyata itu Mama. Ngeliat Mama, gue langsung peluk Mama erat-erat. Dan semakin nangis jadi-jadinya. Gue gak tahu gimana caranya Mama tiba-tiba ada di sana. Yang gue tahu, gue bersyukur Mama datang di saat yang paling tepat. Habis itu, Mama bawa gue pulang. Beliau juga jelasin kenapa bisa tiba-tiba ada di sana. Mama ternyata diam-diam nyuruh supir di rumah gue buat buntutin gue setiap gue mau pergi kemana-mana. Dia sampai rela nyetir kemana-mana sendiri biar supir kita, Pak Edi, bisa on duty buat jagain gue tiap kemana-mana. Khusus malam itu, Mama sengaja ikut Pak Edi buat buntutin gue. Karena katanya gue gak pernah sekalipun minta izin buat nginep. Jadi menurut Mama, perilaku gue mulai aneh dan mencurigakan. Jadilah mereka ngikutin sampai di luar klub itu. Setelah kejadian itu, gue minta maaf ke Mama. Begitu juga Mama ke gue. Kita pelan-pelan belajar buat saling ngerti. Mama mulai kasih ruang buat gue, asal gue gak bohong. Gue juga jadi lebih seneng dan nyaman ketika pulang. Karena ada orang tua yang selalu jagain gue dan mau susah payah bilangin gue setiap kali gue ngelakuin hal yang ceroboh. Bener emang kata orang, omongan orang tua tuh harus didengerin. Apalagi kalau udah Mama yang ngomong. Semua kata-kata dari mulutnya tuh jadi keramat. Lagian, biasanya mereka tuh cuma mau yang terbaik aja kok buat kita. Cuma, kadang penyampaiannya aja yang jelek. Semoga hubungan kalian sama orang tua kalian selalu hangat ya. Jadi ketika pulang, rasanya akan selalu nyaman. Love you sekebon, guys! Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!